Zaman dulu itu memang di depan itu tampak seperti gudang, Mas. Kalau sekarang kan sudah jadi bar, sudah lebih hidup lagi. Terkenalnya memang tidak ada live musik, jadi jauh dengan kebisingan sih, Mas. Kenalkan, nama saya Rama, aku adalah salah satu owner dari Sisi Selatan Coffee and Eatery. Backgroundku sebenarnya saya masih kuliah di semester 6 di salah satu universitas di Jogja. Cuman background dari keluarga itu memang sudah terjun di dunia F&B itu sekitar 10 tahun, Mas. Sisi Selatan itu memiliki konsep yang mungkin beda dari yang lain. Jadi mereka itu harus merasakan produk dari kami, food and beverage dari kami dengan suasana yang tenang, asri, tidak jauh dari kota. Jam operasional kita setiap hari buka jam 9 sampai jam setengah 11. Cuman khusus di hari Jumat kita jam 1, Mas. Jadi habis Jumatan kita baru buka. Tutupnya juga sama jam setengah 11. Untuk last ordernya kita di jam 10. Sebelum Sisi Selatan berdiri itu namanya Pendopo Deluweh, Mas. Jadi itu bisnis dari orang tua, memang orang tua yang menggerakkan. Konsepnya jauh-jauh beda. Jadi dulu konsepnya itu lebih ke angkringan, tradisional minuman, makanan. Itu di 2015. Lalu pas di 2019 itu aku sempat istilahnya bantuin di operasional, ikut ngebar, ikut di kitchen. Dari situ muncul pikiran sih, Mas. Jadi pengen buka kopian, tapi kok kalau buka di luar itu kok kayak nggak mungkin, karena kan tanah kan di Jogja kan sekarang juga sudah melambung tinggi juga kan. Ya sudah, di tahun 2021 pas COVID-19 itu sedikit-sedikit terrealisasikan, cuman belum secara 100% sih, Mas. Jadi masih ada embel-embel ya, Pendopo Deluweh itu masih ada. 2021 kita buka, ada Sisi Selatan Coffee and Eatery, itu masih sederhana banget, belum sebagus sekarang, mungkin dari bangunannya juga belum secantik sekarang. Masih prosesnya masih panjang. Lalu di 2021 akhir itu kita memutuskan untuk renovasi, tapi nggak secara keseluruhan sih, Mas. Cuman dari yang urgent apa aja, sitting area itu memang banyak yang baru dari Pendopo Deluweh. Lalu di 2022 itu juga renovasi, sempat di bar, di kitchen, di sitting area juga kita juga masih terus inovasi dari bangunannya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Selamat datang di Sisi Selatan Coffee and Eatery yang bertempat di Jalan Ngeksigondo nomor 54, Kota Gede, Yogyakarta. Jadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini suasananya seperti gudang. Memang dulu awalnya di sini sebelum jadi coffee shop itu berfungsi sebagai pabrik furniture. Sedang berjalannya waktu, pabrik tersebut pindah di daerah Gambiran, lalu difungsikan sebagai coffee shop. Monggo bisa masuk ke dalam. Mari silakan teman-teman, di sini di bagian bar bisa dilihat kita ruangan AC. Jadi teman-teman yang mau buka laptop atau nugas atau mau kerja di ruangan AC juga ada di kita. Di sini bisa untuk order, ada menu, nanti bisa paymentnya bisa QRIS, debit atau cash. Cuman seiring berjalannya waktu kok kita melihat pasar itu lebih dominan ke Sisi Selatan dibandingkan Pendopo Deluweh, karena kan memang marketnya sangat-sangat beda ya. Pendopo Deluweh itu lebih ke orang tua, jadi memang usaha-usaha yang sudah
bisa dikatakan di atas mungkin 40 tahun memang pasarnya seperti itu. Terus kenapa si selatan mendominasi ya karena mungkin target pasar kita ubah Mas, jadi lebih ke anak muda, usia produktif gitu-gitu sih Mas. Terkenalnya memang tidak ada live musik, jadi jauh dengan kebisingan sih Mas. Karena kan tempat awalnya itu Jawa, apa sih konsep-konsep yang mungkin bisa dikatakan masuk di Jawa, ya mungkin saya lebih ke industrial itu tadi, lebih merespon dari tempat yang ada, karena kan memang dulu sebelum ini kan banyak pohon-pohon yang sudah ada Mas. Kita buat sesuai dengan posisi pohon karena kita tidak mau menghilangkan unsur rimbunnya. Jadi saya bilang ke arsitek atau desainer saya itu buat sitting area yang menyesuaikan dengan pohonnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya, bisa apa ya ini namanya berbelok-belok karena memang kita menyesuaikan dari posisi dari pohon tersebut gitu sih. Struktur dari bentuk benchnya itu juga menyesuaikan pohon yang sudah ada karena dari dulu memang pohon ini sudah ada dan sudah cukup besar. Jadi kalau saya pribadi lebih eman-eman sih karena memang sudah besar, sudah rindang juga. Jadi kita merespon dari posisi pohon tersebut biar sitting area ini tetap nyaman sama tetap rindang gitu sih. Kalau di depan kenapa industrial? Karena kan kita itu baik lagi juga Mas, itu sudah dari dulu memang seperti gudang itu. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan dari tema itu sih Mas. Sebenarnya kalau bicara dengan konsep itu dari Pendopo Nduluh itu kan konsepnya Jawa ya Mas. Cuman kita tetap mempertahankan Jawanya sih sebenarnya dengan mempertahankan pendoponya, limasan. Kita pertahankan, cuman kita juga tidak mau ketinggalan zaman sih Mas, karena kan memang demand yang anak muda sekarang mau kan mungkin lebih kekinian, lebih ke santai gitu sih Mas. Jadi kita konsepnya adalah Jawa tapi sedikit industrial. Jadi dulu Bapak main furniture juga sebenarnya, nggak punya gudang jadi ditaruh di depan, jadi belum dirapiin. Kalau sekarang kan sudah jadi bar, udah lebih hidup lagi sih Mas. Sebenarnya kita awalnya itu pengen ke anak muda sih Mas, anak muda yang memang usia produktif, mereka sudah memiliki gaji yang tetap, mungkin banyak juga sih sekarang keluarga-keluarga itu juga sudah mulai masuk. Kalau memang target awal kita sih anak muda, cuman dalam berjalannya waktu itu anak muda masuk. Orang tua, keluarga juga masuk, dari pemerintahan itu juga sudah masuk sih Mas, mulai masuk, corporate, WO itu sudah melirik si selatan untuk dijadikan sebagai tempat untuk mungkin nongkrong atau sekedar meeting atau sekedar ngobrol sama teman-teman gitu sih Mas. Kalau strategi khusus sih sebenarnya nggak ada sih Mas, cuman kita melakukan sewajarnya aja sebuah F&B berjalan, jadi lebih ke sosial media. Cuman di sini memang yang saya rasakan adalah banyak orang-orang yang gedok tular Mas, jadi mulut ke mulut. Jadi memang dari segi pemasaran kita belum sekenceng mungkin di luar sana, cuman di sini memang saya rasakan adalah mulut ke mulut sih Mas, paling banyak dirasakan oleh kami itu dari situ sih Mas. Untuk outdoornya juga kita ada, memang lebih luas dibandingkan indoor karena memang kita konsepnya memiliki konsep outdoor. Bisa dilihat kita konsepnya lebih ke Jawa industrial, jadi kita menjunjung konsep dari sebelumnya yaitu Pendopo Nduluh. Memang konsepnya Jawa, kita tidak menghilangkan limasannya. Bisa dilihat teman-teman di sini kalau mau
sekedar santai atau bekerja dengan suasana yang sepi bisa di tempat kita. Di sini area pendopo kapasitas bisa sampai 50 sampai 60. Jadi teman-teman yang pengen nugas atau meeting, kita juga ada di meja selatan itu. Memang kita sediakan, kita set up untuk packs yang cukup banyak karena memang di sisi selatan juga ada sering kali untuk rapat mahasiswa atau rapat WO, IO gitu juga ada, bisa di sebelah selatan sana. Sini untuk meja couple, kita ada meja couple juga kalau mau yang couple sama pasangan atau mau sendiri, boleh banget di sini bisa. Kita ada choice banyak juga sebenarnya, nggak hanya di pendopo, di luar juga ada bench bermaterial semen yang kekinian. Kita juga ada workspace, kita set up untuk workspace. Di sana juga wifi-nya juga cukup kencang. Bisa lihat di sana, monggo. Nah, untuk di tempat di sini juga lebih casual sama teman-teman. Biasanya di sini juga untuk foto karena mungkin pada tertarik di sebelah sini. Biasanya mereka untuk background sih. Bisa untuk foto, video juga ada beberapa customer kita yang membuat video atau foto di sini. Oke, untuk di sini kita ada area garden outdoor, tentu saja outdoor. Bisa dilihat kita juga masih ada gebyok, unsur dari Jawanya juga masih ada di sini. Di sebelah kiri saya itu ada semen-semen juga, kursi semen dengan perpaduan dengan roster. Bisa lihat di sana. Ini untuk settingan lebih casual sih. Bisa untuk biasanya sih untuk ngobrol sama pacar, sama temen juga bisa di sini areanya. Kalau mau yang empuk, porsinya juga ada, kita ada sofa di sebelah sini untuk masing-masing untuk 4 packs bisa. Mungkin best seller ya atau signature kita itu ada di Javanese namanya, itu coffee mocktail espresso base. Itu nanti karakter dari rasanya itu lebih ke rempah-rempah mas, jadi lebih ke cinnamon, cloves, sedikit ada acidity dari lemonnya, ada cranberry juga, jadi lebih refreshing gitu sih mas. Karena kan memang kita juga menjunjung konsep Jawa, jadi kita juga dari menunya tidak lepas dari Jawa juga, meskipun cuma sedikit. Yang kedua itu ada di Pesona, itu di kopi susu. Flavornya dia itu coconut sama pandan mas, jadi lebih ke gurih sama lebih ke manis dari pandan. Kalau dari makanannya yang ikonik atau yang best seller juga di sini itu nasi goreng hijau mas. Itu nasi goreng cuman base-nya itu cabai hijau. Jadi warna sama rasanya itu nanti sedikit pedas, cuman nggak pedas banget sih. Warnanya juga hijau, itu juga best seller. Terus best seller lainnya di rice bowl sih mas, karena kan memang kita 80% itu kan marketnya adalah anak muda. Jadi mungkin mereka lebih interest ke rice bowl sih. Harapan sisa ke depan lebih bisa menyambah ke market-market yang lebih luas. Kan memang juga belum banyak sih market yang belum tahu di sini, juga belum hitungannya belum terlalu banyak. Kita pengen memperluas sayap juga. Kedepannya juga kita pengen menciptakan SDM yang terlatih, jadi mereka mungkin keluar dari sini, mereka bisa keterima di kerjaan lain yang lebih daripada sisi selatan. Yang ketiga, kita pengen juga berfungsi, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau kampung-kampung itu biasanya mereka tempat untuk acara-acara seperti tirakatan, lalu untuk Idul Fitri itu untuk syawalan, jadi kita lebih memfasilitasi mereka aja.